Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu lagi dalam mata kuliah hukum perdata. Alhamdulillah kita sudah masuk pada pertemuan setelah ujian tengah semester ya. Untuk kali ini materi yang akan saya sampaikan adalah berkaitan dengan perikatan, hukum perikatan. Jadi kita sudah masuk di buku ketiga ya tentang perikatan. Jadi buku pertama dan buku kedua ya tentang orang dan tentang benda sudah kita tuntaskan ya. Sudah melalui ujian. Nah, sekarang kita bahas berkaitan dengan buku ketiga tentang perikatan. Nah, pengertian perikatan itu sebetulnya dari bahasa ya, Belanda ya, dari kata verbintenis. Verbintenis. Ya, dalam perikatan ya, KUH Perdata itu menggunakan istilah perikatan. Jadi beberapa pakar juga menerjemahkan istilah verbintenis itu dengan macam-macam. Ada tentang perikatan ya. Kemudian ada perutangan ya, Utrecht mengatakan perikatan itu perutangan. Subekti itu juga menggunakan istilah perikatan. Sudirman itu hukum pengikatan. Wirjono Purwodjotikoro menggunakan terjemahan hukum perjanjian ya. R. Setiawan menerjemahkan juga dengan perikatan. Tuh, ya. Memang sebenarnya itu tidak ada yang keliru ya, semua benar ya. Tapi kalau melihat dari banyak BW atau perdata yang diterjemahkan, memang lebih banyak menggunakan istilah perikatan. Bahkan Sisu Dewi itu memakai istilah hukum perutangan ya, untuk verbintenisen reh ya. Tapi saya kira ya untuk memudahkan memudahkan memahami istilah verbintenis ya, saya kira saya lebih cenderung untuk menggunakan perikatan saja ya, karena banyak KUH Perdata, banyak literatur itu lebih cenderung menggunakan istilah perikatan ya. Jadi buku ketiga tentang verbintenis itu adalah perikatan. Nah, kemudian apa itu perikatan ya? Perikatan adalah suatu ya, perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak. Berdasarkan mana pihak yang satu itu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain. Dan pihak yang lain itu berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Jadi di sini ada dua pihak. Jadi pihak yang satu itu berhak untuk meminta atau menuntut sesuatu dari pihak yang lain. Dan pihak yang lain tuh punya kewajiban untuk memenuhi permintaan itu atau tuntutan itu. Ya, itu perikatan. Kemudian yang kedua, ya, perikatan adalah suatu hubungan hukum. Yang artinya hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum. Ini cukup simpel ya. Jadi semua perikatan ya itu yang berkaitan dengan ada dua pihak gitu ya, dimana itu diatur dan diakui oleh hukum. Artinya yang ditentukan oleh hukum lah, itulah yang disebut dengan perikatan.
Gitu. Kemudian yang ketiga, perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara debitur dan kreditur yang terletak dalam bidang harta kekayaan. Ya, itu kata Abdul Qadir Muhammad. Ini perikatan lebih disebut dari debitur kreditur ya, soal lebih spesifik. Tapi pengertian debitur dan kreditur di sini jangan diartikan ini hanya terkait dengan utang piutang aja gitu ya. Jadi kalau debitur kan seolah-olah orang yang selalu punya kewajiban untuk membayarkan utang kan gitu. Kemudian kreditur itu orang yang dapat menuntut hak ya, dipenuhi kewajibannya yaitu piutang tersebut. Nah, itu. Tapi debitur dan kreditur di sini dimaknai secara luas itu artinya ya debitur itu adalah orang yang dia punya kewajiban gitu. Nah, kalau krediturnya itu adalah dia yang punya hak. Ya, gitu. Jadi di sini aspeknya lebih luas pemahamannya. Tidak semata-mata dari utang piutang, tapi juga dimaknai dari adanya sesuatu yang bisa dilakukan ya karena adanya kewajiban itu, dan orang yang lain itu berhak atas sesuatu, yaitu prestasi dari pihak yang satunya. Kemudian pengertian perikatan yang lain yaitu adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih. Atas dasar mana pihak yang satu itu berhak, ya kreditur, atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atau debitur atas suatu prestasi. Nah, ini yang tadi saya maksudkan. Ya, kreditur itu tidak selalu dimaknai orang yang berhak untuk dibayar utangnya gitu ya. Tapi itu adalah orang yang berhak atas sesuatu prestasi. Dan debitur adalah kewajiban, orang yang berkewajiban atas suatu prestasi. Maka dari pengertian tersebut ya kita dapat menyimpulkan bahwa perikatan adalah adanya hubungan hukum di antara dua pihak, di mana pihak yang satu melekat satu hak dan di pihak yang lain itu ada kewajiban. Ya, gampangnya begitu ya. Perikatan adalah adanya hubungan hukum antara dua pihak, di mana pihak yang satu melekat satu hak dan di pihak yang lain itu melekat kewajiban. Bentuk yang paling sederhana dari suatu perikatan itu dapat dilakukan setidaknya oleh dua pihak. Ya. Yang namanya perikatan itu tidak bisa hanya satu orang tok atau satu pihak. Perikatan harus minimal oleh dua pihak atau dua orang. Ya, kalau satu pihak nanti dia tidak bisa mendapatkan hak dan tidak melakukan kewajiban itu, karena memang tidak ada satu hal yang menjadi kewajiban ataupun kesepakatan di antara dirinya dengan pihak yang lain. Ya. Nah, perikatan dalam bentuk yang paling sederhana disebut perikatan bersahaja atau disebut juga perikatan murni. Ya. Jadi ini perikatan itu minimal dua orang, satu orang tidak bisa. Sebelum ke sini ya, saya ingin menyampaikan dulu ini terkait dengan sumber perikatan. Ya, memang di pasal di KUH Perdata itu kita tidak menemukan
pengertian perikatan. Itu tidak ada. Jadi kalau misalkan kita kan baca undang-undang ya, baca undang-undang tentang apapun itu. Misalkan undang-undang konsumen, undang-undang anti monopoli gitu ya. Undang-undang tentang hak cipta, undang-undang tentang hak tanggungan. Setiap undang-undang itu pasti menjelaskan mengenai pengertian-pengertian dasarnya itu. Misalnya konsumen, apa itu konsumen? Apa itu perlindungan konsumen? Yang dimaksud dengan perlindungan konsumen itu apa? Itu dijelaskan. Undang-undang anti monopoli gitu dan persaingan usaha tidak sehat itu juga dijelaskan apa itu arti monopoli, apa itu persaingan usaha tidak sehat ya, dan lain-lain. Undang-undang misalnya tentang hak tanggungan, fidusia, itu juga dijelaskan apa itu fidusia. Fidusia adalah dan seterusnya. Tapi dalam di KUH Perdata mengenai perikatan, harusnya kan ada ya, apa itu perikatan. Supaya kita bisa memahami yang dimaksud perikatan itu apa di situ. Tapi dalam KUH Perdata tidak ada pengertian tentang perikatan. Oleh karena itu, nanti bisa ada cek di KUH Perdata ya. Oleh karena itu, pengertian perikatan itu kemudian dikeluarkan ataupun dicoba untuk diformulasikan oleh para sarjana itu. Ya. Nah, di pasal pertama di KUH Perdata, pasal pertama di buku ketiga ya maksudnya. Pasal pertama buku ketiga tentang perikatan. Nah, di situ dijelaskan di pasal 1233 itu kan pasal pertama ya. Perikatan itu dapat timbul karena perjanjian ya, maupun karena undang-undang. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa sumber perikatan adalah perjanjian dan undang-undang. Jadi perikatan itu muncul karena ada kesepakatan. Kesepakatan di antara dua pihak tadi. Ada A dan B ya. Si A berjanji gitu, untuk membeli ya, sesuatu barang kepada B. Ya. Nah, kalau gitu B juga berjanji untuk menyerahkan barang itu kepada A. Itu kan ada hubungan hukum di situ ya. Hubungan hukum di situ. Jadi jual beli terkait dengan barang. Tapi kan juga ada hal yang lainnya. Apa itu? Yaitu si A tadi yang akan membeli barang, ya, dia pun juga berhak untuk melakukan pembayaran. Gitu. Jadi dia itu haknya itu mendapatkan barang, kewajibannya itu menyerahkan uang sebagai pembayaran. Nah, si B tadi sebagai penjual, ya, dia berkewajiban untuk menyerahkan barang, tapi di satu sisi dia berhak atas pembayaran nilai barang yang dia serahkan. Nah, perjanjian itulah yang kemudian menjadi sumber dari perikatan. Ya, jadi adanya seseorang yang berjanji tadi itu, berjanji kepada orang yang lain, memunculkan hak dan kewajiban toh. Ya. Maka hak dan kewajiban itulah yang kemudian menyebabkan adanya seseorang itu menuntut ya, atau dan juga bisa melakukan kewajiban yang itu menjadi yang namanya perikatan. Gitu. Ada hak di satu pihak dan kewajiban di pihak yang lain. Walaupun misalkan dalam perjanjian jual beli itu kan perjanjian timbal balik ya, timbal balik. Tapi timbal balik di situ ya, tidak hanya terkait dengan satu orang saja yang punya kewajiban, tapi dua orang itu juga
mempunyai kewajiban. Cuman ada beberapa aspek yang dilihat di situ. Ya. Jadi tidak hanya dari satu pihak saja. Walaupun ada memang suatu jenis perikatan itu yang bersifat perjanjian itu hanya satu pihak yang berhak atas sesuatu, pihak yang lain berkewajiban atas sesuatu. Misalkan dalam hibah gitu ya. Kalau hibah itu ya sudah, hibah itu jadi ada orang yang memberikan hadiah gitu ya, memberikan sesuatu kepada orang lain tadi menerima pemberian itu juga perikatan, tapi penerima barang tidak berkewajiban untuk melakukan apapun gitu. Dia hanya berhak menerima barang. Nah, pihak yang lainnya dia berkewajiban menyerahkan. Kalau misalkan nih loh, kamu tak kasih barang ya, asal. Nah, kalau udah ada asal, ada syaratnya, itu namanya bukan hibah. Ya. Itu ya. Jadi kembali kepada pengertian perikatan di dalam KUH Perdata memang tidak ada pengertian perikatan. Ya, pengertian perikatan itu diserahkan kepada para sarjana, kepada praktik hukum yang berlaku di masyarakat. Nah, perikatan itu ya, ada perikatan yang timbul karena undang-undang. Ya. Jadi undang-undang sudah mengatur demikian. Artinya karena adanya suatu perbuatan dari seseorang maka menjadi timbul suatu perikatan. Ya, pasal 1353. Contohnya misalkan perbuatan yang halal adalah perbuatan yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan. Nah, dan perbuatan yang melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan. Ya. Jadi kalau perikatan itu pun juga bisa muncul karena adanya undang-undang. Kalau undang-undang sudah mengatur sedemikian ya berarti itu ada kewajiban di antara para pihak itu. Misalnya begini, dalam undang-undang perpajakan ya. Itu kan ada perikatan sebetulnya antara negara ya dan warga negara. Karena perpajakan yang diatur ya tentang pajak. Maka negara itu adalah pihak yang berhak atas pajak. Dan warga negara itu berkewajiban membayarkan pajaknya. Itu tidak ada perjanjian di antara negara dan warga negara, nggak ada perjanjian. Ya, tapi undang-undang sudah mengaturnya. Tapi ada syaratnya kan gitu. Misalkan pajak penghasilan. Orang bisa dikenakan pajak penghasilan ya seandainya dia sudah bekerja dan penghasilannya itu sudah melebihi dari penghasilan kena pajak gitu. Ya, sudah melebihi dari batas penghasilan yang dikenakan pajak. Karena kan tidak semua penghasilan dikenakan pajak ya. Ada batasannya dalam dalam undang-undang itu. Tapi ketika ada orang punya penghasilan maka dia dikenakan pajak gitu. Itu kan sudah suatu kewajiban bagi warga negara dan itu tidak ada dalam perjanjian, tapi diatur oleh undang-undang gitu. Karena undang-undang sudah mengatur, timbullah jadi perikatan. Ya, negara berhak atas pajak, warga negara kewajiban membayar pajak. Contohnya itu. Nah, yang berikutnya ini perikatan yang bersumber dari perjanjian. Ya. Itu dibagi dua, ada perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama.
Perjanjian bernama adalah perjanjian yang sudah ditentukan dalam KUA Perdata. Artinya namanya itu dalam KUH Perdata sudah ada. Misalnya perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, perjanjian tukar menukar, ya, perjanjian penitipan itu dan lain-lain. Ya, banyak sekali itu jenis perjanjian itu. Ada perjanjian pemberian kuasa. Ya. Itu semua diatur dalam BW dan itu karena diatur dalam BW di KUH Perdata maka disebut dengan perjanjian yang bernama. Namun ada pula perjanjian yang tidak diatur dalam KUH Perdata, ya, sehingga disebut dengan perjanjian tidak bernama. Misalnya perjanjian investasi itu enggak ada. KUH Perdata tidak mengatur tentang investasi, tapi kan ada perjanjian tentang investasi itu ada dalam prakteknya. Atau perjanjian misalnya dia menjual barang tapi tidak langsung gitu ya, titip jual gitu. Orang boleh membuat perjanjian titip jual barang, itu boleh, nggak apa-apa. Ya. Jadi nama-nama perjanjian itu boleh di create ya, disepakati oleh para pihak. Jadi kalau kita bandingkan dengan buku kedua tentang benda, ya. Kalau tentang benda itu kan sifatnya itu tertutup ya. Buku kedua itu tertutup. Artinya orang itu tidak boleh mengadakan hak-hak kebendaan di luar yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tapi kalau dalam buku ketiga tentang perikatan, orang itu boleh membuat hubungan hukum perjanjian, apapun itu bentuknya, apapun itu namanya, baik itu diatur dalam KUH Perdata maupun tidak diatur dalam KUH Perdata. Jadi ini lebih terbuka. Oleh karena itu asasnya ya, asas sifat ya, buku ketiga itu ya terbuka, tidak tertutup ya. Kalau buku kedua tertutup ya, orang tidak boleh mengadakan hubungan hukum atau hak kebendaan di luar yang diatur dalam undang-undang. Tapi kalau dalam buku ketiga KUH Perdata, orang boleh melakukan hubungan perikatan meskipun itu tidak diatur dalam KUH Perdata. Ya karena selama ini kan sampai saat ini sumber tentang perikatan perjanjian itu masih di KUH Perdata ya. Memang masih harus banyak yang difikirkan dan dibenahi terkait dengan KUH Perdata itu. Ya. Contohnya yang lain perjanjian leasing ya. Ya, perjanjian franchise ya, itu kan juga perjanjian juga ya. Jadi perjanjian itu boleh apa saja tapi syaratnya dia tidak boleh dia harus sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sah perjanjian. Ya. Jadi perjanjian itu boleh apapun namanya tapi harus sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata, yaitu yang mengatur tentang syarat sah perjanjian. Ini begitu. Yang besok akan saya sampaikan. Nah, sekarang kita kembali ke yang awal tadi ya. Tentang macam-macam perikatan ya. Macam-macam perikatan. Yang pertama ya, ada perikatan bersyarat. Ya. Perikatan bersyarat. Ini diatur dalam pasal 1253 sampai dengan pasal 1267. Ya. Yang dimaksud perikatan bersyarat adalah
bersyarat apabila ya, digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belum tentu akan terjadi, baik secara menangguhkan perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu, maupun secara membatalkan perikatan menurut terjadi atau tidak terjadinya peristiwa tersebut. Ya. Jadi namanya perikatan bersyarat. Gitu. Nah, perikatan bersyarat ini ada dua macam. Ya. Satu, perikatan dengan suatu syarat tangguh. Artinya apa? Perikatan itu lahir jika peristiwa tersebut terjadi. Ya, terjadi. Maka ketika peristiwa itu terjadi, maka perikatan itu kemudian menjadi berlaku. Menjadi menjadi dilakukan oleh para pihak. Yang kedua, ada perikatan dengan satu syarat batal. Itu perikatan yang lahir itu akan berakhir atau dibatalkan jika peristiwa tersebut terjadi. Ini ada perbedaan toh. Jadi namanya perikatan bersyarat. Ya, bersyarat. Yang satu itu perikatan itu tidak akan terjadi sebelum peristiwa yang dimaksud itu terjadi gitu. Dan yang kedua, perikatan itu bersyarat menjadi batal jika adanya keadaan syarat batal itu terjadi. Nah, gitu. Contohnya gitu ya. Yang pertama contoh yang pertama, perikatan dengan satu syarat tangguh. Perikatan lahir jika peristiwa tersebut telah terjadi pada detik terjadinya peristiwa. Ini misalnya dalam hal asuransi. Ya, asuransi. Kan asuransi itu kan ini ya, ada hubungan hukum antara dua pihak ya, yaitu pihak penanggung dan pihak tertanggung. Penanggung itu ya perusahaan asuransi. Tertanggung itu ya kita, masyarakat ya. Orang ya, yang dia itu membayarkan premi namanya, premi asuransi kepada pihak penanggung. Kemudian diwujudkan dalam suatu perjanjian yang disebut dengan polis gitu. Ya. Nah, dalam perjanjian asuransi itu kan begini. Ya. Nanti misalkan ini dalam asuransi, misalnya asuransi kesehatan misalnya. Kan ada kesehatan, ada asuransi kebakaran ya, ada asuransi kecelakaan, ada asuransi kematian dan lain-lain ya. Nah, misalkan asuransi kesehatan ya. Nah, orang tersebut ya, orang tadi dia itu ya akan mendapatkan haknya kalau dia sakit selama dalam masa pertanggungan. Kan itu. Ya. Nah, kalau dia sakit, itulah peristiwa sakit itu yang menyebabkan penanggung ya melakukan kewajibannya untuk membiayai pihak tertanggung yang sakit tadi. Gitu. Apa peristiwa yang muncul? Yaitu peristiwa orang yang sakit itu. Ya. Jadi perikatan itu dengan syarat tangguh ya. Jadi perikatan lahir, jadi kan karena ada orang yang sakit, maka ya ada kewajiban dari pihak penanggung atau pihak asuransi untuk membayarkan biaya sakit atau biaya rumah sakit misalkan di opnam itu kepada pihak tertanggung. Ya. Sama seperti misalkan ada asuransi kecelakaan itu ya. Pihak perusahaan tidak akan memberikan pertanggungan
ya tidak akan memberikan biaya kalau tidak ada peristiwa berupa kecelakaan gitu. Karena ada kecelakaan terjadi, maka pihak asuransi atau pihak penanggung kemudian punya kewajiban untuk membayarkan mengganti kerugian yang diterima oleh pihak tertanggung. Ya, itu berkaitan dengan syarat tangguh ya. Yang kedua, berkaitan dengan syarat batal. Ya, nanti kalau ada peristiwa ini yang kedua ini terjadi, maka perikatan itu menjadi batal. Ya, jadi batal. Ya, peristiwa apa itu? Perikatan apa itu? Ya banyak contohnya ya, tapi saya yang paling gampang aja lah. Karena Anda mahasiswa ya, contohnya mahasiswa aja. Misalkan nih, Anda ke Jogja ya untuk kuliah. Untuk kuliah itu. Kemudian orang tua Anda dan Anda punya kesepakatan misalnya. Nanti ya kalau kamu IPK-nya itu misalnya 3,80 ke atas, nanti Bapak ya misalkan ini saya bapaknya, Bapak akan berikan kamu fasilitas ya misalnya berupa mobil gitu dan rumah gitu misalnya. Ya benar, Anda kemudian dapat IPK-nya 3,8 itu. Tapi ya kalau dengan begini kesepakatannya, kalau seandainya nanti IPK-nya turun, maka semua fasilitas itu akan diambil kembali oleh orang tua, gitu. Oleh orang tua Anda, gitu, misalnya. Nah semester kedua betul, gitu ya. Jadi peristiwa itu IPK saudara turun, jadi misalkan 3,79, cuman turun 0,01 aja. Ya. Tapi kan turun. Nah, itu. Nah, kesepakatan dengan orang tua kalau turun diambil. Nah, sehingga dalam hal ini ya, perikatan itu jadi batal. Artinya begini, dikembalikan kepada keadaan ya, seperti semula, seolah-olah tidak pernah ada perikatan. Sehingga apa yang terjadi ya, mobilnya diambil lagi, rumahnya diambil lagi gitu. Kemudian Anda kos, kemudian Anda jalan kaki ke kampusnya misalkan begitu. Jadi ada peristiwa yang membatalkan di situ. Itu contohnya seperti itu. Ya. Atau misalkan dalam perjanjian sewa menyewa rumah kan itu. Misalkan gini. Kalau ya. Jadi ada penyewa, ada yang menyewakan nanti ya. Nah, kemudian dalam perjanjian sewa menyewa itu sepakati kalau sampai ya kan misalkan ada larangan ya. Larangan penyewa tidak boleh menyewakan sebagian atau seluruhnya objek sewa kepada orang lain. Kalau dia sampai menyewakan objek sewa itu sebagian atau seluruhnya, maka perjanjian menjadi batal atau perikatan jadi batal. Nah betul misalnya ketahuan ya pihak penyewa kok menyewakan pada orang lain, nah, ada peristiwa itu, maka itulah yang bisa dijadikan sebagai suatu syarat batal. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Yang berikutnya, ini saya sengaja pelan-pelan ya menerangkannya. Ya karena ya sebetulnya kalau di dalam kelas saya bisa menggambar. Yang kedua, perikatan dengan ketetapan waktu. Perikatan dalam hal ini diatur dalam pasal 1268 sampai dengan pasal 1271 KUH Perdata. Ya, yaitu perikatan dengan perikatan yang hanya menangguhkan pelaksanaannya atau lama berlakunya suatu perikatan. Dalam perikatan ini, apa yang harus dibayar dalam waktu yang ditentukan tidak dapat ditagih sebelum waktu itu datang.
Namun apa yang telah dibayarkan sebelumnya tidak dapat diminta kembali. Ya. Jadi ini perikatan tapi tertangguh lah gitu ya. Hampir sama dengan yang sebelumnya, cuman dalam di sini terkait dengan waktu. Kalau sebelumnya kan peristiwa, ya. Jadi perikatan itu muncul karena ada peristiwa. Di sini perikatan itu muncul karena waktu itu telah tiba, gitu. Ya, karena waktu itu telah tiba, maka ada perikatan yang terjadi atau ada sesuatu yang harus dilakukan ya, oleh seseorang kepada orang yang lainnya. Misalnya dalam hal ini kalau kan dalam Anda pernah mendengar namanya whistle ya. Whistle. Gampangnya whistle, tapi jangan dimaknai whistle itu whistle seperti itu ya. Kalau dulu zaman sekolah itu dapat whistle dari orang tua, kiriman uang gitu. Itu tidak dimaknai seperti itu. Whistle itu salah satu surat berharga dalam dunia bisnis, dalam dunia perdagangan. Whistle itu salah satu surat berharga. Yaitu di mana whistle itu ada 3 pihak di situ ya. Ada pihak penerbit, ada pihak yang nanti akan diserahkan whistle itu, ada pihak bank. Nah biasanya kan begini, ketika dalam hubungan bisnis orang kan tidak langsung membayar dalam jumlah besar misalnya dengan tunai secara langsung, tapi dengan minta waktu misalnya gitu. Nah whistle jadi pilihan, jadi alternatif ya. Nah misalnya nanti dalam hal pemenuhan barang itu butuh waktu misalkan 2 minggu. Nah, nanti barang itu uang itu bisa cair setelah 2 minggu. Artinya nanti dalam whistle itu harus ditetapkan mengenai tanggalnya. Kapan tanggal whistle itu bisa dicairkan. Jadi tadi yang pesan barang kan dia menerbitkan whistle dan dia serahkan kepada yang penjual barang. Nanti mencarikannya adalah di bank yang ditunjuk. Bank ditunjuk dalam whistle itu. Ya. Tapi whistle itu tidak bisa dicairkan sebelum ya tadi tanggalnya itu tiba. Ya. Jadi selama misalkan 2 minggu ya orangnya tidak bisa melakukan klaim bukan klaim ya, melakukan pencairan di bank adanya whistle tersebut. Nah baru bisa dicarikan setelah tadi tanggalnya itu tiba gitu. Ya itu namanya whistle. Ya berikatan dengan ketetapan waktu. Dan itu dalam hal ya apa yang harus dibayar dalam waktu yang ditentukan itu tidak dapat ditagih sebelum waktu itu datang. Jadi memang harus itu. Pak, kalau misalkan bertanya, ya kalau misalkan nggak mau gimana Pak? Misalkan nggak mau, yang jual nggak mau gimana? Kelamaan 2 minggu. Ya kalau nggak mau ya berarti kan tidak disepakati tentang whistle itu, ya pakai metode pembayaran yang lainnya, pakai cash misalnya gitu. Ini seandainya ada yang mensepakati seperti itu ya, contohnya seperti whistle itu. Kemudian yang ketiga ada perikatan manasuka atau alternatif. Ya. Dalam perikatan manasuka, si berutang dibebaskan jika ia menyerahkan salah satu dari 2 barang yang dipersyaratkan dalam perjanjian. Namun, ia tidak dapat memaksa kreditur untuk menerima penyerahan sebagian barang yang satu dan sebagian barang yang lain. Ya, misalnya kan begini nih. Dalam suatu perikatan ya ada utang piutang misalnya gitu. Dan utang piutang senilai 200 juta. Ya. Nah, si debitur itu untuk menjaminkan dia menyerahkan ya 2 buah kendaraan mobil misalnya. Nah kemudian
dalam perjalanannya dia baru bisa membayarkan separuh kewajibannya, 100 juta rupiah ya. Jadi kurang 100. Nah, setelah itu dia kesulitan untuk melunasinya. Nah, kemudian ya karena satu mobil itu cukup untuk bisa membayarkan kewajibannya, maka dia bisa memberikan salah satu mobil itu kepada kreditur ya untuk mengganti kewajibannya karena dia tidak bisa membayarkan atau melunasi kewajiban atau utangnya. Tapi tidak bisa membayarkannya itu separuh mobilnya, yang satunya separuh mobil satunya, itu nggak bisa. Jadi dia diperbolehkan untuk bisa memberikan salah satu ya dari dua barang tadi itu sebagai pemenuhan kewajibannya. Itu perikatan alternatif ya, pasal 1272 sampai dengan pasal 1277. Kemudian yang keempat ada namanya perikatan tanggung-menanggung. Ini juga sering disebut dengan tanggung renteng. Ya. Yaitu suatu perikatan terjadi antara beberapa orang berpiutang. Jika di dalam suatu perjanjian secara tegas kepada masing-masing pihak diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang, sedang pembayaran yang dilakukan kepada salah seorang membebaskan pihak berutang, meskipun perikatan menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi di antara beberapa orang yang berpiutang. Gitu. Ya misalkan begini gampangnya ini. Ada suatu kalau di sini kan ya. Beberapa orang berpiutang itu artinya krediturnya banyak gitu. Krediturnya banyak tapi dalam satu pihak ya. Misalnya contohnya dalam firma lah. Firma itu kan ada sekutu-sekutunya. Ada sekutu-sekutunya. Misalkan ya 2 orang, 3 orang gitu. Nah, firma merupakan perkumpulan ataupun suatu ya perkumpulan antara orang-orang lah gitu. Nah, kemudian ada orang yang melakukan kerjasama dengan firma tersebut. Nah, dalam perjalanannya gitu ya, si yang berutang itu ya akan melakukan kewajiban pelunasan. Gitu. Nah, kalau pelunasan misalkan ya salah satu sekutu firma itu sudah mewakili ya, artinya kewajiban sudah dilakukan ya, maka orang tadi itu ya tidak perlu juga membayar utangnya kepada sekutu yang lainnya. Nah, gitu. Ya, karena sudah diwakili cukup oleh salah satu sekutu. Ya, tanggung menanggung. Atau dibalik ya. Ada 5 orang melakukan hubungan hukum dengan 1 orang. 5 orang itu mengajukan misalkan dalam kelompok mengajukan pembiayaan kredit kepada pihak koperasi misalnya. Kelompok tani A gitu misalnya. Ya. Nah, kemudian ya salah satu dari orang yang berutang tadi itu membayarkan menutup kewajiban ke koperasi. Ya, maka kewajiban koperasi tadi itu berakhir kewajiban kepada koperasi itu yang dilakukan oleh salah satu orang tadi itu juga bisa menghapuskan kewajiban dari keempat orang yang lainnya tadi. Tentang bagaimana penyelesaian di antara mereka itu kan sudah di luar konteks ini ya. Tapi tanggung menanggung di sini adalah adanya salah satu
atau satu pihak, seseorang ya, dia melakukan kewajiban untuk atas sama orang lain, maka apa yang dilakukannya itu menghapuskan kewajiban dari orang yang lainnya yang dalam satu pihak itu. Ya, itu perkataan namanya tanggung menanggung. Yang berikutnya ya, perkataan yang dapat dibagi dan perkataan yang tidak dapat dibagi. Diatur dalam pasal 1296 sampai dengan pasal 1303. Perkataan dapat dibagi atau tak dapat dibagi apabila prestasinya dapat atau tidak dapat dibagi menurut imbangan, di mana pembagian tersebut tidak boleh mengurangi hakikat prestasi tersebut. Ya, misalkan begini, gampangnya lah begini ya. Perikatan itu kan sebetulnya kan satu hal yang harus dilakukan oleh dua pihak gitu ya, dua pihak. Misalkan antara klien dan advokat lah gampangnya gitu. Ya. Nah, klien itu menyewa, misalkan menghadirkan beberapa pengacara advokat. Ya, misalkan dalam satu kantor advokat itu ada beberapa lawyer gitu. Kemudian dibagi-bagi tugasnya. Tapi intinya satu, melakukan pembelaan ataupun melakukan hal-hal yang itu berkaitan dengan kepentingan dari pemberi kuasa. Ya, untuk lebih efektif misalnya advokat A diberi tugas ini, B ini, C, tapi dalam satu kesatuan, satu tujuan ya, yang sudah ditetapkan gitu. Ya. Nah, itu perikatan yang bisa dilakukan begitu. Nanti advokat A melakukan ini, B ini dan seterusnya. Itu misalkan dapat dibagi. Tapi intinya satu. Perikatan itu satu, terkait dengan tujuan yang sama gitu. Atau tak dapat dibagi, tak dapat dibagi berarti ya jika itu berkaitan dengan satu kesepakatan di antara mereka, ya harus diselesaikan oleh orang yang diberikan amanat untuk itu atau pekerjaan untuk itu. Itu perikatan yang dapat dibagi dan yang tak dapat dibagi. Tapi sekali lagi ya, pembagian itu tidak boleh mengurangi hakikat prestasi tersebut. Yang keenam ya, yang terakhir nih, berkaitan dengan ancaman hukuman. Berkaitan dengan ancaman hukuman diatur dalam pasal 1304 sampai pasal 1312. Ancaman hukuman ini adalah dengan mana si berutang atau debitur untuk jaminan pelaksanaan perikatan diwajibkan melakukan sesuatu apabila perikatan itu tidak dipenuhi. Ya. Ancaman hukuman. Jadi bisa dikatakan bahwa perjanjian semacam ini memuat adanya suatu ancaman hukuman dengan maksud bahwa terhadap debitur yang lalai akan kewajibannya, maka hukuman itu adalah untuk sebagai ganti kerugian yang diderita oleh kreditur. Ya misalkan begini ya, dalam perikatan perjanjian kredit ya, misalnya gini, diancam hukuman ya apabila kewajibannya tak dipenuhi gitu. Ya, debitur harus membayarkan kewajiban misalkan setiap tanggal 10 ya, setiap bulannya. Ya, selambatnya tanggal 10. Kalau tidak dapat dilakukan kewajiban, maka nanti akan dikenakan denda gitu. Denda misalkan terlambat 1 sampai 2 hari dendanya 1% misalnya gitu ya. Terlambat 3 sampai 4 hari dendanya 2%. Terlambat 5 sampai 6 hari dendanya 3% dan seterusnya gitu. Itu ancaman hukuman. Ya. Atau misalkan kita kan warga negara yang berlangganan listrik misalnya, PLN gitu. Kan sudah ada ketentuannya. Bayar listrik selambatnya tanggal 20 setiap bulan. Nah,
lewat tanggal 20 nanti dikenakan denda. Nah, gitu. Itu namanya perikatan. Ya, perikatan dengan ancaman hukuman itu begitu. Ya. Jadi kalau ada seseorang yang tidak melakukan kewajiban tepat waktu, maka bisa dikenai hukuman. Nah. Ya, saya kira setiap perikatan tadi itu tidak kemudian menjadi terpisah-pisah ya. Ada yang perikatan itu di situ di dalamnya mengatur tentang ancaman hukuman juga ada. Ya. Juga mengatur tentang adanya perikatan bersyarat juga ada. Jadi tidak bisa pisah-pisahkan. Kok ini hanya ancaman hukuman saja, kok ini ada dan seterusnya, tidak. Tapi tergantung dari yang disepakati oleh para pihak dalam satu perikatan. Ya, saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan terkait dengan perikatan. Silakan Anda diskusikan, sehingga Anda pelajari ya. Nanti di pertemuan yang akan datang akan kita buka sesi diskusi, atau silakan Anda menyampaikan pertanyaan-pertanyaan di grup WhatsApp kita, nanti akan saya tanggapi ya. Demikian, mari kita tutup ya. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.